Oke, kita lanjutkan pembahasan soal dari buku Wangsit TKA untuk matematika tingkat SMP. Kita sebelumnya sudah menyelesaikan di nomor 8. Kita lanjutkan nomor 9. Suku ke-9 dari barisan 1, 2, 5, 10, 17. Oke, saya tuliskan dulu ininya, pola bilangannya. 1, 2, 5, 10, 17. Oke, ini masih deret aritmatika ya. Kemudian perhatikan di sini 1 ke 2 itu bertambah 1, 2 ke 5 bertambah 3, kemudian ini bertambah 5, 10 ke 17 bertambah 7. Nah, ini soal tersebut menginginkan suku ke-9. Ini suku ke-1 ya, teman-teman, suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9. Nah, nanti ini nih yang ditanyakan pada soal tersebut. Ya, suku ke-9. Ada dua cara, teman-teman. Pertama, cara manual, yaitu kita tinggal tambahkan terus sampai ke suku 9. Atau cara yang kedua nanti kita akan gunakan rumus deret aritmatika tingkat 2. Kalau cara yang manual seperti ini, teman-teman. 1 ke 3 ini bertambah 2. 3 ke 5 ini bertambah 2. Jadi dia konsisten selalu bertambah 2. Maka ini harus ditambah dengan 9. Ya. 7 tambah 2, 9. Nanti ini ditambah dengan 11. Kemudian ini tambah 13. Dan yang ini ditambah 15. Oke, sekarang kita hitung. 17 tambah 9 hasilnya 26. 26 tambah 11 37. 37 tambah 13 50. Sorry, 50. 50 tambah 15 jawabannya 65. Nah, jadi suku ke-9 adalah 65. Ini cara manual. Cara yang kedua kita bisa gunakan rumus deret aritmatika tingkat 2. Di mana UN, boleh sambil dicatat teman-teman, itu U1 tambah N-1 kali B1 ditambah N-1 N-2 kali B2 dibagi 2. Rumus ini digunakan teman-teman ketika suku yang ditanyakan itu jauh ya. Nggak memungkinkan kalau kita secara manual itu nanti kelamaan. Nah, gunakan rumus ini. Nah, di soal tersebut ditanyakan suku ke-9, berarti U9. Nah, U1-nya kita tandain dulu teman-teman. U1-nya itu ini ya. Ini sebagai U1 atau suku ke-1. B1-nya ini B1 dan ini sebagai B2 atau beda yang kedua.
Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. U1-nya 1 ditambah N yang dicari adalah 9, berarti di sini 9 dikurang 1 dikali B1. B1 1 ya. Kemudian N-nya 9 kurang 1 9 kurang 2 dikali B2. B2-nya 2 dibagi 2. Oke, kita selesaikan dulu. Ini berarti 1 ditambah 9 kurang 1 8. 8 kali 1 ya tetap 8. Ditambah coret ya. Maka ini 9 kurang 1 8 ya, teman-teman. 9 kurang 2 7. Nah, tinggal 7 kali 8 56. Nah, lalu 1 tambah 8 tambah 56, maka hasilnya 65. Nah, ini sama jawabannya 65 seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita manual, kita tambahin terus dari suku ke-1 sampai nanti suku ke-9. Cara yang kedua kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu rumus deret aritmatika tingkat 2. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan teman-teman, nanti nyalakan saja mikrofonnya. Kakak lanjutkan soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Diberikan pernyataan berikut. Yang pertama, banyak persegi pada pola ke-10 adalah 11. Banyak segitiga pada pola ke-10 adalah 18. Selisih segitiga dan persegi pada pola ke-10 adalah 9. Jumlah segitiga dan persegi pada pola ke-10 adalah 28. Oke, sekarang kita cari tahu dulu teman-teman dari gambar berikut ya. Oke, dari gambar berikut kita tuliskan dulu. Misalkan di sini suku ya. U1. Nah, artinya itu suku ke-1. Kemudian ada dua gambar di sini, teman-teman, ada gambar segitiga dan persegi ya. Ada gambar segitiga dan persegi. Persegi dan segitiga. Yang persegi pada suku ke-1 ada 1 2 2. Segitiga juga 2. Lalu yang persegi suku kedua 1 2 3. 3. Yang segitiga 1 2 3 4. Oke, ada 4. Suku ketiga yang persegi ada 1 2 3 4 ya, ada 4 ya teman-teman. Terus yang segitiga ada 6. Kemudian suku keempat atau U4 yang persegi ada 5. Yang segitiga ada 2 3 4 5 8. Nah, dari pola ini kita dapat simpulkan nih teman-teman ya, bahwasanya untuk persegi ini ya, persegi ini suku ke-1-nya 2. Oke, suku ke-1-nya 2.
Bedanya berapa teman-teman? 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 5 bertambah 1. Jadi bedanya 1 atau B-nya 1. Nah, untuk segitiga, dia suku kesatunya itu 2. Dan bedanya 2 ke 4 tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 bertambah 2. Jadi bedanya 2. Nah, sekarang kita coba cari. Kita cari dari masing-masing pernyataan tersebut dan kita buktikan benar atau salah. Pernyataan yang pertama, banyak persegi pada pola ke-10 adalah 11. Oke, pola ke-10 ya. Untuk persegi. 10 pada persegi. Gimana rumus UN aritmatika? U1 tambah N min 1 kali B. U10 berarti persegi kita lihat U1 nya 2 tambah 10 dikurang 1 dikali, lihat persegi B nya 1. Jadi 2 tambah 9 kali 1. 9 tambah 2 hasilnya ya. 9 tambah 2 11. Jadi U10 untuk persegi adalah 11. Banyak persegi pada pola ke-10 ada 11. Oke, jadi ini pernyataan ke-1 benar. Pernyataan yang kedua. Banyak segitiga pada pola ke-10 adalah 18. Oke, berarti kita cari U10 segi 3. Langsung U1 tambah N-1 kali B. U10 U1 nya di segitiga 2 tambah 10 min 1 kali beda pada segitiga 2. Jadi 2 tambah 9 kali 2. K2 tambah 18. Jawabannya 20. Nah, ini harusnya 20 teman-teman. Jadi pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga, selisih segitiga dan persegi pada pola ke-10 adalah 9. Nah, coba. Selisihnya berapa nih selisihnya? Selisih antara 20, ya kan? Pola ke-10 segitiga kan 20. Pola ke-10 atau suku ke-10 pada persegi kan 11. Jadi selisihnya adalah 20 dikurangin 11. 9 ya. Jadi pernyataan nomor 3 ini benar. Nomor 4. Pernyataan nomor 4. Jumlah segitiga dan persegi pada pola ke-10 adalah 28. Jumlah. Berarti kita jumlahin. 20 tambah 11. Harusnya 31. Sementara di pernyataan 28. Jadi salah. Maka pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Yang A. Oke. Next. Nomor 11. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dan membentuk barisan geometri. Panjang tali terpendek adalah 2 desimeter dan tali terpanjang adalah 162 desimeter. Panjang tali sebelum dipotong adalah, oke, jadi gini teman-teman. Ada sebuah tali panjang. Nah, ini dipotong 5 bagian. Nah, dan ini U1-nya, U2-nya, U3, U4, U5. Ya. Dan
setiap potongan ini membentuk baris deret geometri ya. Nah, kita ketahui, kita sudah belajar bahwasanya untuk deret geometri itu adanya rasio ya. Rasio itu bisa perkalian atau bisa pembagian. Nah, tali terpendek itu diasumsikan sebagai suku kesatunya ya. Suku ke satunya. Berapa suku kesatunya? Di sini nih. Ya, jadi suku kesatunya adalah 2. Dan 162 desimeter ini itu sebagai suku kelimanya ya. Suku kelima. Berapa suku kelimanya? 162. Nah, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat ini kita belum ketahui. Maka tugas kita dari ini adalah cari rasionya dulu. Cari rasionya terlebih dahulu. Rasionya berapa? Nah, cara mencari rasionya kita gunakan rumus UN pada deret aritmatika. Rumus UN. Ya. U1 kali R pangkat N min 1. Urni kalau disingkat ya. U1 kali R pangkat N min 1. Kita gunakan suku yang kelima. U5. Itu panjangnya 162 ya. Nah, suku kelima berarti UN-nya U1 kali R pangkat 5 min 1 gitu. U1-nya 2. Nih dari sini U1-nya teman-teman. 2 ya kali R pangkat 4. Sehingga rumus U5 itu 2 kali R pangkat 4 sama dengan 162. Nah, ini pindahin jadi dibagi 2 nih. Bagi 2. Apa? Kalau dibagi 2 81 ya. Nah, 81 ini bisa kita rubah jadi bilangan berapa, teman-teman? Bilangan pangkat 4 berapa? Karena di sini pangkat 4. Kita rubah ke pangkat 4 lagi. 3 ya. 3 pangkat 4 kan 81 ya. Nah, kalau sudah pangkatnya bisa dicoret. Karena pangkatnya sama. Ya, jadi R sama dengan 3. Gitu, teman-teman. Ya, atau kalau yang mau menggunakan akar gini. Sama dengan 81 berarti R sama dengan akar 81. Nah, gitu. Ya. Bukan akar kuadrat tapi akar 4 nih. Nah, nanti R-nya sama dengan akar 4. Nah, 81 kan dirubah jadi 3 pangkat 4. Balik lagi nih ke eksponen. Jadi oke, di bawah aja. R 3 pangkat 4 per 4 gitu. 4 per 4 kan 1, jadi R sama dengan 3. Eksponen yang ini teman-teman, A pangkat M per N itu sama aja A pangkat M akar N gitu. Apabila 3 pangkat 4 per 4 itu sama aja 3 pangkat 4 akar 4. Oke, kita lanjutkan. Sudah dapat rasionya 4. Rasionya 3. Lalu kita cari panjang tali. Nah, panjang tali dari sini ke sini itu disebut dengan jumlah
N suku geometri. Karena apa? Karena kalau kita mau cari panjang tali dari awal sampai ujungnya, itu kita harus nambahin U1 panjangnya berapa, U2 panjangnya berapa, U3 panjangnya berapa, U4 panjangnya berapa, dan U5 panjangnya berapa, semuanya ditambahin. Sehingga dapat panjang tali secara keseluruhan. Ya. Nah, maka ini kita gunakan konsep jumlah N suku geometri. Nah, rumusnya untuk jumlah suku N geometri itu Sn ya, A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Gini teman-teman. Nah, S-nya S berapa? S-nya tentu S5 ya, teman-teman, karena hanya ada 5 suku di sini. Artinya kita menambahkan semua dari U1, U2, U3, U4, U5, ini kita tambahin semua. Itu maksudnya S5, sorry. S5. Nah, terkadang dalam buku itu ada yang menyebutnya dengan A, ada yang menyebutnya dengan U1, ya. Nah, ini kita sesuaikan aja dengan U1 gitu ya. Nah, U1-nya berapa? U1-nya 2, rasionya 3 pangkat 5 kurang 1 dibagi 3 kurang 1. Jadi 2 kali 3 pangkat 5 berapa teman-teman? 3 pangkat 5 tadi 3 pangkat 4 kan 81. Berarti kalau 3 pangkat 5 tinggal 81 kaliin dengan 3. Jadi jawabannya 243. 200 salah ya teman-teman ya. 81 kali 3 324. Benar ya? 243 dikurang 1. Ini 3 kurang 1 2. Jadi bisa dicoret nih teman-teman, 2 sama 2 1. Jadi hasilnya adalah 243 dikurangin 1. 242. Apa? Panjang tali seluruhnya 242. Jadi jawabannya yang A. Gimana? Masih aman? Lanjut. Halo, teman-teman. Kita lanjut nomor 12. Lanjut. Kita lanjut ya, nomor 12 ya. Kak, izin mau SS dulu yang tadi boleh nggak? Oh, boleh. Yang ini? Iya. Silakan. Udah, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjutkan ke nomor 12. Koperasi Mekarjaya, daftar angsuran per bulan sebagai berikut ya. Dari tabel tersebut, Pak Afan ingin mengajukan pinjaman ke Koperasi Mekarjaya sebesar 6 juta selama 48 bulan. Oke. Ingin mengajukan pinjaman ini 6 juta selama 48 bulan. Pernyataan berikut terkait informasi di atas. Nomor 1. Besar angsuran per bulan yang harus dibayar adalah 165.000. Oke. Nomor 2, jumlah bunga seluruhnya sampai lunas adalah 1.820.000. Pernyataan ketiga,
Pak Afan wajib membayar bunga per bulan ke koperasi sebesar 40.000. Nomor 4, total pinjaman dan bunga yang ditanggung Pak Afan selama 48 bulan adalah 7.820.000. Oke. Nih, soal-soal TKA tuh kayak gini ya, teman-teman ya. Dari soal tuh kita cek semua pernyataannya bener apa salah gitu. Jadi ada berapa jenis soal di TKA itu, ada PG kompleks, PG biasa, terus juga ada benar atau salah ya. Nah, pertama kita lihat dulu di sini teman-teman, bunganya berapa persen nih bunganya? Bunganya di eh, oh di sini nih bunganya ya. Nih bunganya 8% per tahun teman-teman ya. Oke, kita tulis dulu bunga tunggalnya 8% per tahun. Kemudian besar pinjamannya di sini teman-teman. Ya. 6 juta. Kemudian ingin dicicil tuh selama 48 bulan. 48 bulan. Karena di sini bunganya per tahun, kita konversi ya teman-teman ya. Hitungan bulan ini menjadi tahun. Oke, jadi kita bagi 12. 4 tahun ya. Jadi 4 tahun. Nah, kalau sudah, kita cari dulu besar bunga selama 4 tahun. Besar bunga. Oke, besar bunga selama 4 tahun. Selama 4. Gimana cari besar bunga ini? Jadi besar bunga selama 4 tahun ini kita cari 6 juta atau besar pinjamannya ya teman-teman, dikali bunga tunggalnya ya. Berapa bunga tunggalnya? Bunga tunggalnya 8%. 8% dikali ini berapa tahun? 4 tahun dikali 4 berarti. Maka 6 juta dikali 8 per 100 dikali 4. Oke, ini kita coret teman-teman. Set. Sisa 6 kali 8. 6 kali 8 itu 48 ya. 48. Nolnya masih ada 1, 2, 3, 4. Nah, dikali 4. Artinya apa teman-teman? Ini artinya besar bunga per tahunnya tuh segini nih. 480.000. Nah, dikali 4. Jadi besar bunga selama 4 tahun itu 480.000 kali 4. Berarti 48 kali 4. Ini 2, 3, 16 tambah 3, 9. Jadi besar bunganya selama 4 tahun itu 1.920.000. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita hitung angsurannya gimana gitu kan. Besar angsurannya. Maka
total yang nanti harus diangsur ya, dia pinjam 6 juta, kemudian bunganya 1.920.000 itu. Jadi yang harus dia angsur nanti 7.920. Nah, jadi dia ini total minjem 6 juta, balikin 7.920.000 ya, teman-teman ya. Ini total angsurannya, ini total angsuran sebesar 7.920.000. Nah, 7.920.000 ini ingin dia cicil selama 48 bulan. Selama 48 bulan. Jadi angsuran per bulannya itu kita akan dapatkan dari total angsuran itu kita bagi 48 ya. Total angsuran kita bagi 48. Bagi sama-sama 7.920 48 1 coba ya, 1 kali 48 48, kurangin ini 1, ini 3, nggak bisa, turun angka setelahnya 2. 312 bagi 48 yang paling mendekati 6. Coba 48 kali 6, 6 kali 8 48, 4, 6 kali 4 24, tambah 4 28. Jadi 288 dikurang 12 kurang 8, ini 4. Kemudian ini juga dipinjam 1 jadi 0, jadi 10. 10 kurang 8 2. 24 0 ya. 240 berarti 5, coba ya, 5. Coba 48 dikali 5 ini 0, 40, 5 kali 4 20, tambah 4 2, jadi 240 ya, benar. Jadi jawabannya 165 ya, 165, nolnya sisa 3 jadi 165.000. Oke, 165.000. Apa ini? Angsuran per bulan. Nah, sekarang kita kembalikan ke pernyataannya. Ya. Besar angsuran per bulan yang harus dibayar adalah 165.000, benar. Jumlah bunga seluruhnya sampai lunas adalah 1.820.000. Salah. Nomor 3, Pak Afnan wajib membayar bunga per bulan ke koperasi sebesar 40.000. Oh, bener gak nih? Kan bunganya 1.920 ya. Berarti kalau bunga per bulan ya, itu gimana teman-teman bunga per bulannya? Bunga per bulan. Oke, kita bagi berapa nih teman-teman? Kita bagi 48 ya. Dari 1.920.000 ini ya, kita bagi 48. Nanti ketemu bunga per bulan. 192 bagi 48. Oke, ini mungkin
4 ya, 4 bisa gak 4? 48 bagi 4 2 3 16, oke 4 ya. 4 itu hasilnya 192, jadi 40 ribu. Jadi bunga per bulannya 40 ribu teman-teman ya. Bunga per bulannya 40 ribu. Sementara di sini pernyataannya 40 ribu. Oh benar berarti ya. Nomor 3, total pinjaman dan bunga yang ditanggung Pak Afnan selama 48 bulan adalah 7.820.000. Salah ya. Harusnya 7.920.000. Oke, ini untuk nomor 12. Next. Nomor 13. Itu di soal yang kakak berikan belum ada keterangan gambar diskonnya, itu ditambahkan diskonnya 20% teman-teman ya. Diskonnya 20%. Nomor 13. Untuk menyambut tahun baru, toko Zakia Fashion memberikan diskon seperti pada gambar, yaitu diskon 20%. Hilma membeli sebuah baju dan celana dengan total harga sebelum didiskon adalah 300.000. Jadi ada 2 item yang dibeli oleh Hilma, yaitu baju dan celana. Harga sebelum diskon itu 300.000. Pada nota tertera harga baju setelah mendapat diskon adalah 80.000. Nah, harga setelah diskonnya 80.000. Jadi harga celana yang dibeli Hilma setelah mendapat diskon adalah, oke, kita tuliskan dulu di sini diskonnya 20%. Kemudian harga baju dan celana sebelum diskon, harga baju dan celana sebelum diskon ya, sebelum diskon itu 300.000. Apalagi yang diketahui di soal? Harga baju ya, harga baju setelah diskon. Setelah diskon sama dengan 80.000. Nah, teman-teman, kita akan mencari harga celana setelah diskon itu berapa ya. Kita akan mencari harga baju dan harga celana setelah didiskon ya, itu berapa. Jadi harga baju dan celana setelah diskon. Dari mana kita dapatkan? Dari sini teman-teman. Harga baju dan celana sebelum diskon kan segini. Kemudian diskonnya segini. Ya. Jadi harga baju dan harga celana setelah diskon itu dapat kita cari dengan 300.000 dikali, kalau diskonnya 20% berarti dikalinya 80%. Kalau kita kalinya dengan 20% itu harga diskonnya gitu ya. Harga apa? Harga diskonnya. P ini 80%. 80% dapat dari mana, Kak? Dapat dari 100% dikurang diskonnya 20%, dapat 80%. Nah, 80% inilah harga baju dan celana setelah didiskon. Coret, 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 coret. Sisa nolnya 1, 2, 3, 4. 8 kali 3 24, nolnya 4, jadi 240.000. Oke, ini teman-teman, harga baju dan celana setelah didiskon ternyata 240.000. Kemudian si Hilma di nota itu ya, di nota tertulis atau tertera harga baju setelah diskon 80.000. Berarti harga celana
setelah diskon itu harusnya 240.000 dikurangi sama harga celana. Oke, 240 dikurang 80, 160. Inilah harga celana setelah diskon. Berapa? 160.000. Oke, kita lanjutkan satu soal lagi mungkin. Ini nomor 14. Perhatikan gambar persegi panjang dan pernyataan berikut. Oke, gambar persegi panjang dan pernyataan berikut. Luas persegi panjang kecil adalah 2x kuadrat plus 4x cm kuadrat. Persegi panjang yang kecil itu ini teman-teman kotaknya. Di sini 2x ya, 2x satuannya cm ya teman-teman ya. Terus ini x plus 2. Nah, luasnya jadi panjang kali lebar. Panjangnya x plus 2. Kak, maaf, aku mau screenshot yang sebelumnya boleh? Boleh. Ini. Iya. Ya. Oke, sudah, makasih. Oke, sama-sama. Oke, panjangnya kita lanjutkan. Panjangnya di persegi yang kecil, yang kecil itu persegi yang nggak ada arsirnya ya teman-teman ya. Itu panjangnya x plus 2, kemudian lebarnya 2x. 2x. Jadi luasnya ini kita kaliin aja nih teman-teman nih. 2x kali x, 2x kali 2 gitu. 2x kali x itu 2x kuadrat. Kemudian 2x kali 2 itu 4x. Nah, tinggal kita lihat jawabannya sesuai gak? Luas persegi panjang kecil adalah 2x kuadrat plus 4x cm persegi. Jadi pernyataannya benar. Yang nomor 2. Luas persegi panjang besar adalah 6x kuadrat dikali dengan 6x kuadrat tambah 6x tambah 2 cm persegi. Kita gambar dulu persegi yang besar. Ini panjangnya 3x plus 2. Nah, sekarang kakak tanya nih, panjang lebarnya berapa? Lebarnya berarti berapa nih? Dari sini ke sini 1, sini ke sini 2x. Jadi lebarnya adalah 2x plus 1 gitu ya. Dapat dari mana Kak? Dapat dari sini. Dari sini ke sini itu 2x. Kemudian ini ke sini 1, sehingga panjang ini itu adalah 2x plus 1. Nah, luasnya sama persegi panjang kali lebar. Panjangnya 3x plus 2, lebarnya 2x plus 1. Nah, kita kalikan teman-teman. Ini kali pelangi, 3x kali 2, 3x kali 1, 2 kali 2x, 2 kali 1. Oke, 3x kali 2x jadi 6x kuadrat. 3x kali 1 plus 3x. 2 kali 2. 2 kali 2x, sorry. 4x.
2 kali 1 plus 2. Kemudian ini kita tambahkan 3 tambah 4 7x plus 2. Nah sekarang kita cek jawabannya. 6x kuadrat plus 6x plus 2. Keliru nih ya teman-teman. Harusnya 6x kuadrat plus 7x plus 2. Kita lanjutkan pernyataan yang ketiga. Luas daerah yang diarsir adalah 4x kuadrat plus 7x min 2. Nah, luas daerah yang diarsir berarti luas persegi yang besar dikurang luas persegi panjang yang kecil. Itu akan mendapatkan luas persegi yang diarsir. Luas persegi yang besar itu 6x kuadrat plus 7x plus 2 dikurang segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil mana? Sorry, persegi panjang yang kecil. 2x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini langsung tetap ya. 6x kuadrat plus 7x plus 2. Kalau yang ini semuanya jadi mins. Jadi min 2x kuadrat ini min 4x gitu. Nah, sekarang cari yang sejenis atau sukunya sejenis. Sukunya sejenis. Ini dengan ini nih. Jadi kita kurangkan 6x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Jadi jawabannya 4x kuadrat. Cari lagi suku yang sejenis. Ini kurang dengan ini. 7 kurang 4. Jawabannya plus 3x. Nah, ini enggak ada, hanya sendiri dia, jadi plus 2. Nah, harusnya jawabannya ini 4x kuadrat plus 3x plus 2 ya. Jadi jawabannya salah. Ini enggak salah, ini benar. Oke, pernyataan keempat. Keliling daerah yang diarsir adalah 10x plus 6. Keliling daerah yang diarsir adalah 10x plus 6. Di sini mungkin ya. Saya gambar dulu di sini. Kakak gambar dulu. Sini. Nah, ini persegi atau luas daerah yang diarsir. Kita cari kelilingnya. Nah, keliling adalah kita tambahkan semua sisi-sisinya. Oke, kita kasih keterangan setiap sisinya. Ini 1, ini x plus 2. Sepanjang ini 2x. Nah, panjang yang ini 3x plus 2. Nah, teman-teman, panjang yang ini tadi sudah kita temukan ya. Panjangnya adalah 2x plus 1. 2x plus 1 ya. Panjang yang ini teman-teman dari sini ke sini. Nah, sekarang cari lagi teman-teman panjang ini ke sini nih. Itu berapa? Itu bisa kita tentukan dari panjang ini ya dikurang sama yang ini nih. Nanti dapat hasil yang di sini. Jadi 3x min 2 3x plus 2 itu dikurang sama x plus 2.
Nah, jadi 3x plus 2 dikurang x kurang 2. Jadi 3x kurang x, 2x, 2 kurang 2 ya habis ya. Di panjang ini adalah 2x. Oke, kita dapat panjangnya 2x. Panjangnya 2x. Nah, keliling itu kita tinggal tambahkan semua, teman-teman. Keliling. Kita tambahkan dari sini. Ya. 2x plus 1 tambah 2x tambah 2x tambah yang ini sekarang tambah x plus 2 tambah 1 tambah 3x plus 2. Nah, sekarang kita hitung yang x-nya dulu deh. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Berapa, teman-teman? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3. 6. 6 tambah 3 9, 9 tambah 1 10 ya. Jadi jawabannya 10. 10x gitu. Terus konstantanya 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2. 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4, tambah 2 5. Ada lagi yang belum ditambah? Ya, teman-teman. 1 tambah 2 ya. Tambah 1 tambah 2. Jadi jawabannya berapa? 6 ya. Kok 5, sorry. Jawabannya 6. Oke, ini maka kelilingnya adalah 10x plus 6. Kita lihat ke pernyataan 4. 10x plus 6. Oke, jadi benar. Ini untuk soal nomor berapa nih? Nomor 14. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan mungkin. Nanti kita lanjutkan lagi untuk soal 15-nya di pertemuan berikutnya. Cukup ya, teman-teman ya? Cukup? Oke. Cukup, Kak. Sekian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.